Saudara, seorang pensiunan pegawai negeri sipil dan pernah menjabat sebagai kepala dinas di pemerintahan Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Gorontalo diduga melakukan tindak penipuan dan sebabkan kerugian lebih dari 1 miliar rupiah. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa bulan lalu, pensiunan PNS di Gorontalo ini belum ditahan dengan alasan masih memperkuat berkas dan bukti yang diminta Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Ini bukti transfernya di sini. Ini yang diduga melakukan tindak penipuan terhadap rekan kerja seorang pensiunan PNS yang pernah menjabat sebagai kepala dinas di pemerintahan Provinsi Gorontalo ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Gorontalo. Tersangka bernama Hussein Hasni ini pun diketahui melakukan penipuan terhadap proyek pembangunan SPBE atau stasiun pengisian bulk LPG yang berada di Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo. Kuasa hukum korban menjelaskan bahwa tersangka awalnya menawarkan agar korban memberikan uang senilai 1,4 miliar rupiah atau 10% dari total jumlah anggaran yang diperlukan dalam pembangunan SPBE tersebut. Korban dijanjikan akan memiliki saham sesuai dengan jumlah uang yang diberikan, namun sayangnya sejak tahun 2019 hingga SPBE itu beroperasi, korban tak mendapat kejelasan. Bahkan tersangka justru menyangkal telah meminta atau menerima uang dari korban. Setelah dilaporkan di Polda Gorontalo, kuasa hukum korban pun telah memberikan bukti kuat dan saksi-saksi yang kompeten. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, pensiunan pejabat di Gorontalo ini pun diketahui sempat mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Gorontalo, namun seluruh permohonan tersangka ditolak secara keseluruhan oleh hakim. Kuasa hukum korban pun mengapresiasi kinerja Polda Gorontalo, namun kuasa hukum korban cukup merasa kecewa karena hingga kini tersangka tak kunjung ditahan. Pembangunan SPBE ini nilainya kurang lebih 14 miliar dan tersangka membutuhkan uang modal pertama itu 10% dari 14 miliar. Tapi setelah 1,4 M ini masuk, kejelasannya tidak ada. Akhirnya di terakhir komunikasi tahun 2022, klien saya menanyakan bagaimana ini status uang saya, mengenai kejelasan uang saya, tidak ada kejelasan sama sekali. Akhirnya yang bersangkutan bilang, karena kamu nyerahin uangnya bukan ke saya, ya sudah kita bareng-bareng aja tagih kontraktor 1,4 M itu. Klien saya nggak mau karena janji di awal itu atau kesepakatan di awal itu antara tersangka dengan klien kita adalah 1,4 miliar tersebut itu digunakan untuk proses tahap awal 10% dari pekerjaan yang harus dijalankan oleh kontraktor. Sementara itu, Bidang Humas Polda Gorontalo juga membenarkan terhadap adanya kasus yang melibatkan pensiunan pejabat pemerintah tersebut dan hingga saat ini masih terus berproses. Bahkan kasus tersebut kini tinggal memperkuat bukti dan dokumen yang diminta oleh pihak kejaksaan. Sebenarnya kasus itu lalu sudah selesai, kemudian sudah dikoordinasikan dengan pihak penuntut ya, di kejaksaan. Namun demikian dari pihak penuntut masih diminta untuk melengkapi. Jadi kasus itu masih dikembalikan P19 atau 18 ya. Jadi dikembalikan lagi dari jaksa penuntut umum, kemudian sekarang masih diperbaiki sesuai yang petunjuk dari pihak penuntut dalam hal ini jaksa. Pihak kepolisian pun menyebutkan alasan belum ditahannya tersangka karena tersangka bersikap kooperatif. Namun tersangka wajib lapor dan tidak diperbolehkan keluar daerah. Dalam waktu dekat ini tersangka akan kembali dipanggil oleh petugas kepolisian. Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo.